apakah penulis yang bagus tuh yang punya keberpihakan politik jelas? Ya. Misalnya kayak kalau setiap ada isu tertentu dia menunjukkan keberpihakannya di mana, atau yang setiap ada isu tertentu dia diem aja. Atau apakah Pasif. penulis yang bagus itu yang rajin ibadah? Bener nggak sih kalau nulis itu harus sakit hati dulu baru tulisannya bagus? Kita bisa mulai dari pertanyaan apa itu tulisan bagus sebenarnya kan. Oke. Kemudian kesananya jadi kayak itu akan berhubungan dengan teknik pada akhirnya. Terus apakah perasaan kamu sedang sakit atau tidak? Apakah itu berpengaruh sama kualitas tulisanmu? Kira enggak juga sih, sama kayak misalnya ini pertanyaan yang sama kalau misalnya kamu tanyakan ke apakah seorang tukang mebel gitu bikin lemari, maka lemarinya akan lebih artistik ketika dia sedang sedih misalnya. Enggak juga. Iya. Apakah persoalannya kemudian gini, kenapa tulisan-tulisan yang baik, yang bagus atau karya sastra yang bagus itu seringkali membuat kita merasa haru gitu, merasa sedih? Apakah itu artinya kreatornya juga sedang sedih? Enggak juga. Iya kan gitu, kita nggak tahu itu. Berarti nggak ada hubungan sama sekali antara Iya, sakit hati dan kualitas tulisan. nggak ada sama sekali hubungannya. Jadi tips menulis bagus tuh gimana? Tips tulis bagus tuh ya tulis dulu lah. Kalaupun kemudian ada orang yang merasa bisa sebutlah lebih produktif ketika sedang sedih, itu banyak gitu. Misalnya aku jauh lebih produktif, jauh lebih cerewet, jauh lebih intens menulis ketika aku sedang sedih. Oh iya, tapi apakah itu membuat tulisanku lebih baik? Enggak juga. Gitu sih. Kan akhirnya mah kualitas yang bagus dari karya kita itu kan juga disaring dari kuantitas. Ya kan, kalau kesedihan tuh mungkin nggak langsung menjadikan kualitas tulisan bagus, tapi dia membuat kamu menulis banyak gitu, kuantitasnya mungkin dari situ bisa diayak lagi begitu. Kayaknya begitu sih, sepengalamanku begitu. Oke. Itu kenapa sih pertanyaannya begitu ya? Enggak, ya kebanyakan orang kan ketika nulis, iya anjir goreng gini kan tulisan orang teh kan gitu ya. Piceun atau hapus gitu kan. Jadi gitu, apakah harus sakit hati dulu biar tulisannya bagus atau gimana? Apa ketika kita berproses itu biarin aja gitu tulisan-tulisan yang jelek itu simpen aja gitu, nggak usah dihapus, nggak usah dibuang gitu. Iya. Bagus atau jelek itu kan akhirnya apa ya, pembaca yang menilai itu ya. Kemudian tadi itu pertanyaan menarik sih, kenapa tulisan yang bagus seringkali dikaitkan dengan karya yang membuat haru gitu, membuat kita sedih, membuat kita hanyut oleh karakter-karakternya, jalan ceritanya dan lain-lain. Apakah itu artinya si penulis juga sedang sedih gitu kan? Bisa jadi kebetulan iya, bisa jadi tidak. Tapi pertanyaan yang lebih penting itu siapa sih yang tidak sedih di masa-masa seperti ini begitu. Kesedihan tuh emang kadang-kadang ya aku merasa bahwa kesepian tuh ya DNA dari karya sastra kita gitu. Ya, karya-karya kita tuh ya DNA-nya itu kesedihan, kesepian, perasaan terasing gitu. Pikir tuh ada hubungannya sama bagaimana modernitas membuat kita merasa tersingkir, teralienasi. Anjing jadi serius gini. Tapi aku di sini dikenalkan sebagai apa? Pedagang bakso, penulis. Nulis. Oh, penulis. Oh iya. Ini kan Yang jualan bakso. Oh iya, penulis yang jualan bakso ya. Kita kelihatan ganteng ya di sini. Tapi Wak, sejak kapan sih ente mulai serius nulis gitu? Atau mulai gila ini kayaknya dunia gue deh nulis itu? Nggak tahu ya, aku nggak yakin kapan aku mulai. Pertanyaan itu sebenarnya rada ini ya, rada apa sih Cok, membingungkan buatku. Karena orang kan bisa matok dengan gini, serius nulis artinya ketika aku pertama kali buku-buku terbit gitu ya, di penerbit umum. Kasusku kan sedikit berbeda. Aku tahu bukuku nggak mungkin terbit di penerbit mayor. Aku bikin penerbitanku sendiri gitu kayak. Aku kumpulin teman-temanku, udahlah bikin penerbitan tuh gimana sih caranya? Iya, Oh ternyata gini, tinggal di layout, oke, editing ada, terus tinggal desain grafis, cari aja gitu kreator-kreator setempat yang ada di sini gitu kan. Ya gitu. Jadi kalau pertanyaannya sejak kapan, apakah itu dinilai dari sejak aku menerbitkan bukuku, yang mana itu tahun 2017
2017 kali ya? 2017 atau sejak aku sebenarnya aktif ngeblog itu dari usia sebelum masuk SMA, sebelum kita sekelas lah. Kelas 3 SMP berarti ya? Oh enggak, Sekitar 2009. sekitar 2011 lah, 2011 sebenarnya aku mulai ngeblog. Itu aku nulis waktu itu kan lagi trennya Raditya Dika ya, diary online begitu, ngeblog dulu jurnalbasi.blogspot.go.id. Atau mau dimulai dari sejak aku gabung sama misalnya Sanggar Sastra Purwakarta dan secara intens aku menggeluti puisi di sana. Sama itu juga nggak terbatas sama puisi tapi juga naskah teater waktu itu, terus juga penyutradaraan teater waktu itu. Apalagi ya, banyak sih. Nah ini nih mulainya kapan, hitungannya yang mana gitu? Apakah publikasi ini, apakah ngeblog, apakah bergabung di komunitas? Berarti awal-awal banget tuh embrionya berarti dari blog ya berarti? Embrionya mungkin dari blog. Pertama kali aku mempublikasikan tulisanku blog. Jauh sebelum Facebook? Ntar dulu. Facebook dulu atau di blog dulu nih? Sebenarnya blog dulu. Blog dulu ya. Waktu itu belum musim kalau nggak salah. Oh, Friendster dulu. Friendster itu kan aku masih rajin nulis puisi waktu itu. Wih, tua banget ya. Aku nggak setua itu gitu kayak. Tapi waktu Friends, jadi waktu pesantren itu awal-awal 2005, 2007 itu sering kabur ke warnet nonton Lalat X. Enggak. Sebenarnya aku banyak di sana banyak apa sih namanya ngolah itu ya Friendster gitu biar jadi tampilan Friendster gue keren, terus tulisan-tulisan yang agak gelap begitu, yang menampilkan jiwa ingin mampus kayak putus asa dengan hidup gitulah. Apa kabar ya pengguna Friendster? Apa kabar? Friendster terus habis itu ada Multiply, ada MySpace. Aku waktu itu masih teguh di Friendster, terus Facebook datang, tapi akhirnya aku pindah ke blogspot.co.id. Waktu itu blogspot.com gitu deh. Kalau bicara tentang tokoh yang menginspirasi sehingga kamu itu suka nulis tuh siapa sebenarnya? Awal banget nih. Sebenarnya buku yang awal banget ku baca itu kalau di masa-masa kecil tuh buku-bukunya Isa Daud sama Dialog dengan Jin Muslim, Huru-hara Akhir Zaman. Itulah angkatan-angkatan 2000 itu. Penulis-penulis eskatologi Islam waktu itu. Terus Harun Yahya ya sebelum akhirnya kita tahu dia ternyata sexual abuser. Harun Yahya atau Adnan Oktar ya. Sebuah sekte Islam di Turki. Itu usia berapa tuh? Itu usia 5 tahun waktu aku baru-baru bisa baca, itu bacaanku. Jadi aku nggak dimasukkan TK karena bapak aku percaya bahwa sekolah itu perpanjangan tangan dari sistem. Lo usia 5 tahun itu kan harusnya baca majalah Bobo gitu loh. Iya, aku nggak baca majalah Bobo waktu itu. Ya itu tadi bacaan-bacaan bapakku yang akhirnya aku warisi gitu. Sampai kemudian semakin besar, ternyata rak buku kami menjadi lebih besar rak buku dan dia murah. Kesel belakangan. Kemarin tuh kami sempat ribut gara-gara rak buku isinya adalah penulis-penulis kafir katanya. Semoga bapakku nggak lihat ini sih. Terlaluan emang. Gitu bacaan awalku Jin Muslim dan Jin Muslim dan Jin kafir. Makhluk hidup sebelum Adam. Terus Dajjal muncul dari segitiga Bermuda. Muhammad Isa Daud itu. Jadi hal-hal seperti itu udah hatam banget ya? Iya, hampir hatam. Aku juga kadang-kadang ngerasa kayak risih tapi juga bangga ya karena teman-temanku nanya kayak akhir zaman itu sebenarnya dikisahkan seperti apa gitu, dan aku hampir bisa mengingat apa sih wawasan itu gitu ya, kayak akhir zaman itu seperti apa, misalnya Dajjal itu sebenarnya gimana sih, apakah dia monster atau dia manusia seperti kita? Ya, apakah dia seperti Attack on Titan itu misalnya? Ya aku kumpulkan aja mana riwayat yang sahih gitu kan. Usia 5 tahun loh itu. Usia 5 tahun. Nah itu tidak terdorong untuk menulis lagi sih. Mungkin doronganku untuk menulis itu justru pas kelas-kelas SMP aku nemuin waktu itu sedang booming Aid Al-Qarni, La Tahzan. Waktu itu Aid Al-Qarni, La Tahzan itu lagi meledak di Saudi, terus juga diterjemahkan di berbagai tempat. Apalagi waktu itu dia sempat di penjara. Aid Al-Qarni itu. Aid Al-Qarni La Tahzan itu jadi kayak Mario Teguh tapi versi Hafiz Quran gitu. Dan aku melihat bagaimana kajian bahasan soal Al-Quran itu ternyata nggak cuma soal surga neraka, dan itu menjadi oase buatku gitu, dimana aku kan pesantren
ini ya, pesantren Quran ya, dimana Quran itu kan cuma disigi dari fikihnya, disigi dari tasawufnya. Tidak ada gitu Al-Quran itu disigi dari bagaimana dia menjadi motivasi hidup. Gitu jarang sekali gitu. Dan ayat Al-Quran itu menjadi semacam wah gitu. Di konsep-konsep kebahagiaan itu Iya, ada konsep sebenarnya. kebahagiaan hidup, hal yang nggak dibahas di pesantren kita gitu. Padahal kita tidak bahagia di pesantren tapi justru dihindari gitu. Itulah. Nah, ayat Al-Quran ini yang mendorongku untuk menulis. Aku kira aku bisa, waktu itu aku ngerasa aku kira aku bisa deh kayak mendorong daya hidup orang lain dengan tulisan dan dengan wawasan-wawasan Qurani waktu itu. Aku ngeliat dimensi lain dari Al-Quran nih. Dan itu membuatku merasa lega. Bagaimana surat Yusuf itu dielaborasi oleh dia, bahwa surat Yusuf tuh, bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran tuh emang nggak, dimensi fikihnya kan nggak ada. Iya. Tapi di dimensi tasawufnya mungkin ada. Tapi yang lebih penting itu adalah dia adalah contoh gitu, kayak dia tuh ibroh untuk kehidupan sehari-hari kita gitu. Bahwa kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu ketemu keluarga atau kakak adik yang julidnya minta ampun. Itu kan Nabi Yusuf kan cerita tentang itu ya, keluarga yang julid ya. Terus misalnya Nabi Lut itu istri yang julid misalnya. Terus Nabi Ibrahim nih bapak yang julid. Kamu kan akan berhadapan dengan itu gitu. Dan itu kerennya sih ayat Al-Qarni itu. Kalau nggak salah aku juga ketemu term istilah orang tua durhaka itu juga di sana. Itu kan yang nggak jarang dibahas itu dari pesantren itu, kayak kamu mesantren itu sebagai wujud baktimu terhadap orang tua. Padahal ya kadang-kadang bisa jadi kita ke pesantren itu karena orang tua yang durhaka. Astagfirullahaladzim. Canda ya Bapak Ibu. Jadi bakal ditonton santri kan. Itu sejak itu aku bikin catatan panjang banget. Terus justru awal-awal ketika proses kreatif menulis seorang Ahmad Farid itu dimulai dari tasawuf berarti ya? Bisa jadi jalur kita sama. Iya. Lo inget gak tulisan pertama kamu itu? Tentang apa lagi? Aku nggak tahu waktu itu tentang merelakan yang sudah terjadi. Kalau nggak salah aku nasi telah menjadi bubur. Dari istilah itu aku elaborasi lagi dengan bacaan dari ayat Al-Qarni. Terus sama yaitu Muhammad Al-Arifi. Ketika itu di Lombok. Dan nah pelan-pelan di Lombok kan aku 2 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun. Aku waktu itu kan baru 15 juz ya. Terus ke Lombok 15 juz. Aku nulis sih. 20 Belum. 20 juz ya. 20. 10 juz lagi di Lombok dikejar. Nah, karena di Lombok ini pesantrennya ini leluasa ya, santuy. Sebelumnya itu kan kayak di almarhum Haji Nendi itu kita dikejar berapa? Setengah halaman ya per hari. nggak ada target malah. Oh, nggak ada target ya, tapi yang penting satu hari itu ada setoran 2 atau 3 ayat. Di situ itu di Mataram itu di Lombok itu setoran nih, hafalan tuh seminggu cuma sekali. Jadi aku ada waktu untuk menulis. Nah di perjalanan 2 tahun ini, aku ketemu Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni, terus aku ketemu W.S. Rendra. Iya. Aku ketemu. Nah, dari situlah mulai tertarik dengan sastra. Gitu. Akhirnya sastra Indonesia. Akhirnya bentuk ekspresi lain gitu, bukan cuma tulisan motivasi. Oh, puisi, ternyata ada yang namanya puisi, dan aku mulai mengakrabi lagi. Ternyata itu dekat dengan tradisi syair di pesantren. Ya. Oh ini gitu. Akhir-akhir ini yang justru lebih ditulis oleh Ahmad Farid itu apa sih? Puisi kah, cerpen atau? Aku mau menulis banyak bentuk sih, puisi terus prosa ya. Prosa itu kan esai. Aku nulis esai karena kebetulan juga aku punya apa sih kebutuhan untuk menyampaikan kecemasanku melewati itu gitu. Maksudku nggak semuanya cocok disampaikan dengan medium puisi. Lagi pula puisi itu yang paling sulit ternyata. Nggak selentur esai gitu. Terus juga kadang-kadang beberapa pesan tuh ingin disampaikan dengan terang benderang gitu, jelas. Terus juga kadang-kadang aku ingin bermain-main dengan bentuk, dan itu aku lakukan di fiksi seperti cerpen, terus juga cerbung. Kadang-kadang juga beberapa kawan juga minta aku nulis skrip film, skrip terus juga nyutradarain. Jadi kan kadang-kadang juga butuh perluasan teks dan lain sebagainya. Mulai hampir banyak lah. Cuman ya memang tidak tidak menjadi sesuatu yang sangat keren sih. Ya aku melakukan semuanya karena aku merasa gampang lah gitu.
jadi songong. Yang penting suka dulu gitu. Yang penting suka dulu, yang penting sayang dulu. Terpersonal saja. Karakter personal. Apakah Nanti itu berpengaruh? kegiatan dengan karakter personal itu kan sesuatu yang beda gitu kan. Sesuatu yang beda, betul. Apakah itu berpengaruh? Bisa ya, bisa tidak. Tapi tidak menentukan mana yang lebih baik. Gitu. Ada misalnya, ini si Dea Anugrah yang sering bilang, ada penulis yang cuma peduli pada celana dalamnya doang gitu. Kalau dia emang menulis bagus ya bagus aja gitu. Iya. Maksudku, ini juga sama kayak, apakah penulis yang bagus tuh yang punya keberpihakan politik jelas? Ya. Misalnya kayak kalau setiap ada isu tertentu dia menunjukkan keberpihakannya di mana, atau yang setiap ada isu tertentu dia diem aja. Atau apakah Pasif. penulis yang bagus itu yang rajin ibadah? Yang rajin ibadah, atau seandainya setiap dia sholat sengaja mangkir begitu. Tidak juga gitu, itu kan hal lain gitu. Iya. Ya satu karya tulis kan nilai dari tulisannya saja gitu. Personal tuh mungkin di sini berlaku istilah penulis setelah mati itu ya, ketika dia sudah melahirkan karyanya ya sudah gitu, bagus atau tidak itu tidak ditentukan dari personalnya. Jadi ini adalah bukunya Kang Farid, buku pertama ya, Buku pertama Ibrahim dan Matahari. Ini adalah antologi puisinya dari tahun 2012. Kang Farid. Ini masih ada stoknya, masih banyak guys. Silakan hubungi, nanti saya taruh di deskripsi. Siap. Dan bagi teman-teman juga yang ingin menerbitkan buku, Ya. baik itu puisi, cerpen, esai, atau buku-buku ilmiah seperti skripsi, tesis atau disertasi, Ya. ingin diterbitkan dan dapat ISBN tentunya, nanti silahkan hubungi Kang Farid. Semua informasinya akan saya simpan di deskripsi. Iya betul. Ini kita mau berakhir. Enggak. Enggak. Selingan aja kan. selingan. Oh iya. Buku yang kedua tuh. Nah, itu buku yang kedua. Ini adalah kumpulan cerpen dari Ahmad Farid. Pendengar radio sendirian. Ini puisi cerpen. Padahal sarjananya ilmu Al-Quran tafsir. Ya, kamu tadi Cok, aku mau tanya nih sama kamu. Belakangan aku ngelihat kayaknya kamu tidak menggarap. Kita kan hampir sama dalam banyak hal ya. Pertama, kita sama-sama madrasah aliyah waktu itu. Iya kan ya? Satu kelas lagi. Arokadi duduknya paling depan, aku paling belakang. Kedua, kamu sama aku di program tahfiz Quran. Ketiga, kita sekarang di Gus Durian bareng-bareng. Keempat, oh ya, kita di Sanggar Sastra Purwakarta sempat bareng. Apalagi? Prodi kuliah sama Prodi kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir. Bedanya dia sekarang lanjut S2, aku jual bakso. Kenapa kamu nggak, maksudku dari semua pilihan ini kenapa kamu nggak nulis sastra gitu? Aku kan nggak nulis sesuatu yang serius ya. Ya, Kenapa kamu nggak nulis sastra, nggak nulis cerpen atau puisi? nggak pede sih. Nggak pede kenapa? Kamu sadar kamu apa? Kayaknya Tidak tulis- terampil. Buruk-buruk ya. Saya kalau puisi oke lah, masih agak pede kan gitu. Iya. Cerpen itu gila buruk banget sih. Nggak biasa banget tulis cerpen. Ada beberapa draft cerpen saya ada gitu. Nggak saya buang sampai sekarang. Kalau baca cerpen-cerpen itu Mau diapain ya? Diterbitin bikin malu, nggak diterbitin kok kayaknya sayang ini waktu dan lain sebagainya. kalau puisi kan saya bisa bangga Iya. diri lah. Pernah terbit. Ini kalau dikumpulkan ada mungkin 100 puisi saya. Wah lumayan atau Iya. terbit lah ya. Iya, nanti menyaingi ini. Menyayangi Ibrahim dan Matahari.